Shalom jemaat. Saat ini akan kami bacakan warta pada hari ini. Berdasarkan hasil persidangan Majelis Jemaat tanggal 11 Januari 2001, maka diputuskan untuk melanjutkan peribadatan di GKI Purwodadi, Bajem Toroh Pos Nggundi secara online. Keputusan ini akan ditinjau kembali dengan terus memperhatikan situasi. Demikian warta pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam ibadah kita pada saat ini kita akan bersama untuk menggumuli satu tema, mari dan lihatlah. Suatu ajakan untuk datang kepada Kristus dan juga untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita dan bagaimana Tuhan sudah melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang baik, menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang di dalam kesulitan hidup, kita menjadi meragukan penyelenggaraan ilahi. Kita meragukan kasih Tuhan. Ketika kita meragukan kasih Tuhan, kita menjadi lemah dan ada kalanya kita mengambil pilihan-pilihan sikap
yang keliru. Oleh karena itu, marilah kita pada saat ini menundukkan kepala kita kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh melihat hidup kita dan kita dapat merendahkan diri mengakui dosa di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami ingin hidup untuk terus beribadah kepada Tuhan. Mengingat Tuhan bukan hanya di jam doa kami, mengingat Tuhan bukan hanya ketika kami beribadah di hari Minggu, tetapi kami ingin menjadikan keseluruhan hidup kami sebagai ibadah kepada Tuhan, mengingat Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik yang harus kami upayakan di dalam keseharian kami. Kami mengakui, jikalau Tuhan melihat diri kami, dan jikalau Engkau melihat kedalaman dari setiap kami anak-anak-Mu, kami sadar bahwa di banyak pilihan yang kami buat dalam hidup kami hanya mengejar apa yang menjadi kesenangan kami. Kami kurang bersungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Engkau yang mengenal akan setiap keberadaan kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami mengenali kekeliruan kami dan kami mengakui segala kesalahan kami. Karena itu kami datang kepada Tuhan, memohon pemulihan, memohon pengampunan, memohon tuntunan Tuhan kembali, agar di dalam kuasa Roh Kudus, hati kami boleh semakin peka dan mengenal, mencari kehendak Tuhan di dalam setiap bagian kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita kembali menundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menerima pengampunan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mendapatkan kesempatan kembali untuk mendengar suara Tuhan. Dan kami ingin agar suara Tuhan, firman Tuhan, boleh tinggal menetap, mengendap di dalam hati kami, mewarnai cara kami untuk berpikir, dan mempengaruhi cara kami untuk bersikap mengambil keputusan. Maka kami menyediakan telinga kami untuk mendengar, kami membuka hati kami untuk Tuhan bentuk. Biarlah firman-Mu boleh menuntun kami ke dalam jalan Tuhan, jalan kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-43 hingga ayatnya yang ke-51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari dan lihatlah adalah perkataan Filipus pada Natanael. Perkataan "mari dan lihatlah" adalah sebuah ajakan dari Filipus pada Natanael untuk datang pada Yesus dan melihat sendiri, mengalami sendiri orang seperti apakah Yesus itu. Ajakan Filipus menunjukkan keterbukaan Yesus untuk orang-orang datang kepadanya. Sebab jika kita membaca di ayat 39, ketika ada 2 orang murid dari Yohanes Pembaptis yang mengikuti Yesus, Yesus bertanya kepada 2 orang murid ini, "Apa yang kamu cari?" Lalu mereka berkata, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Kemudian Yesus berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Yesus terbuka untuk orang-orang datang kepadanya.
Atas keterbukaan itulah ajakan mari dan lihatlah memberikan kebebasan pada mereka yang datang mendekat kepada Yesus untuk memutuskan bersikap bagaimana setelah melihat dan mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus. Kita melihat bagaimana Natanael tidak percaya begitu saja atas berita yang dibawa Filipus bahwa Mesias telah datang di dalam diri Yesus orang Nazaret. Bagi Natanael, berita bahwa Mesias yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan nabi-nabi, Mesias itu telah datang, itu perlu dicermati kebenarannya. Benarkah Yesus itu Mesias? Atau jangan-jangan bukan? Kalau bukan, ini kan berarti berita bohong. Ada hal lain yang mengganggu bagi Natanael. Yang mengganggu bagi Natanael adalah kota asal Yesus, sang Mesias itu, Nazaret. Natanael berasal dari Kana, kota Kana yang letaknya dekat dengan Nazaret. Natanael tahu bahwa Nazaret hanyalah sebuah kota kecil dengan tingkat perekonomian masyarakat yang rendah dan pendidikan yang tidak menonjol. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Maka Natanael mau datang dan melihat orang seperti apakah Yesus itu. Dan di dalam bacaan kita menjumpai sesuatu yang menarik. Ternyata sebelum Natanael sempat melihat seperti apa Yesus itu, Yesus yang terlebih dahulu melihat kepada Natanael. Jadi ketika Natanael datang ingin melihat Yesus, ternyata Yesus yang terlebih dahulu melihat pada Natanael. Di ayat yang ke-48, Yesus menjelaskan pada Natanael, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Sebetulnya dengan perkataan Yesus ini, Yesus sedang menerangkan bahwa sebelum Natanael mendapat informasi tentang Yesus yang adalah Mesias, dan sebelum Natanael diajak berjumpa dengan Yesus, Yesus yang sudah lebih dahulu melihat Natanael. Nah, ketika Yesus melihat Natanael, Yesus mengenal dan Yesus mengetahui bagaimana Natanael itu. Jika kita membaca tentang upaya Filipus meyakinkan Natanael bahwa Yesus adalah Mesias, kita melihat bagaimana kita akan menilai Natanael ini. Diajak oleh Filipus, kami sudah menemukan dia yang ditulis disebutkan oleh Musa dan kitab nabi-nabi. Jawaban-jawaban Natanael, bukankah kita akan menilai bahwa Natanael itu adalah seorang peragu, seorang yang sulit untuk percaya? Peragu, tidak percaya adalah penilaian yang negatif. Tapi dalam pandangan Yesus, Natanael kemudian disebut, engkau adalah seorang peragu? Bukan. Yesus tidak berkata begitu. Yesus tidak menilai seperti kita menilai. Yesus justru mengatakan, inilah seorang Israel sejati. Seseorang yang di dalam dirinya tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu muslihat yang merencanakan tindakan ini itu untuk memperdaya orang lain.
seseorang yang tidak berjiwa penipu, seseorang yang tulus. Jadi apakah Yesus tidak melihat keraguan Natanael sebagai sesuatu yang salah, sebagai dosa? Nah, di dalam penggalan kisah ini kita melihat bahwa keraguan itu diberi tempat. Ya, Natanael ragu. Lalu ia mencari jawab. Ia datang mendekat pada Yesus dan mengalami perjumpaan yang menggetarkan dengan Yesus. Maka kita dapat mengartikan marilah dan lihatlah sebagai upaya manusia untuk mencari jawab atas keraguan, mencari pegangan yang teguh di tengah keadaan yang goyah dan serba tidak pasti. Kehilangan sesuatu yang berharga, seperti penghasilan, pekerjaan, anggota keluarga karena kematian, menerima penghinaan atau sikap merendahkan, mengalami sakit penyakit, dikhianati oleh orang yang kita percaya, adalah pengalaman-pengalaman yang kadang sangat menggoncang dan membuat kita ragu akan penyelenggaraan ilahi atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan hal ini menimpa saya? Dan dalam upaya kita mencari jawab, sama seperti Natanael, kita justru menemukan diri kita sendiri dalam pandangan Allah. Bahwa Tuhan mengenal hati kita. Ia tahu apa yang menjadi pergumulan kita dan ia tahu bagaimana kita. Dan apakah yang ia lihat di dalam diri kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Tuhan melihat ke dalam diri kita, ia melihat sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita. Ia mengenal kita dengan sangat baik. Bahkan di saat kita merasa kita tidak berarti. Kenapa? Karena kita mengalami kegagalan di dalam pekerjaan kita. Kegagalan rumah tangga membuat kita merasa hidup saya ini tidak lagi berarti. Atau bahkan ketika kita terus-menerus mendengar orang-orang di sekitar kita membuli, merendahkan kita, merendahkan hasil kerja kita, mengatakan bahwa kita tidak berharga, tidak kompeten, tidak mampu, tidak akan bisa sukses dan sebagainya. Ketika dunia atau bahkan hati kita sendiri menunjuk bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berarti dan yang malang, Yesus, Allah masih melihat kita dengan kasih dan penghargaan. Ketika kita sendiri merasa sulit untuk melihat ada hal yang baik yang bisa saya hargai di dalam diri saya, Tuhan dengan mudah menemukan hal yang baik itu di dalam diri kita. Apakah Anda juga melihat hal itu di dalam diri Anda? Apakah Anda juga merasakan bagaimana Allah memandang Anda sebagai pribadi yang baik? Ada sesuatu yang berharga di dalam diri Anda. Pada saat ini saya rasa banyak orang yang merasa lelah dengan segala upaya kerja keras yang dilakukan. Hal ini semakin diperparah dengan perasaan kekhawatiran bahwa segala jerih lelah dan kerja keras tidak menghasilkan apa-apa, juga tidak berarti bagi orang lain. Tim medis mungkin sudah lelah bekerja di tengah pandemi yang semakin hari justru kasus semakin meningkat,
kamar-kamar isolasi penuh, ruang ICU penuh, ruang perawatan khusus pasien COVID perlu untuk terus ditambah. Pemegang kebijakan pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk dapat mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ketika kebijakan dikeluarkan, ada saja masyarakat yang merasa bahwa COVID itu tidak ada. Kemudian dengan santai keluar, pergi tanpa menggunakan masker, berkerumun, dan apalagi ketika ada kabar bahwa vaksinasi sudah dimulai, lalu beranggapan udah selesai, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi itu melakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak boleh keluar rumah, nggak boleh pergi berkerumun. Pelaku usaha dan penyedia jasa juga merasa galau karena imbas penyebaran COVID, sepi, pembeli berkurang, sedangkan ada tanggung jawab yang harus segera dipenuhi, tagihan-tagihan yang jatuh tempo yang harus segera dibayar. Murid, orang tua murid, dan guru mungkin tidak tahu lagi bagaimana pembelajaran jarak jauh ini bisa efektif buat semua, bisa memuaskan dan menyenangkan semua. Demikianlah kesulitan, kegagalan seringkali membuat kita tidak lagi merasa apa yang kita kerjakan ini berharga. Kita mungkin merasa bahwa tidak bisa berarti lagi buat orang lain. Dan keadaan ini dapat melukai perasaan kita, membuat kita merasa tidak lagi berarti. Dengan ajakan mari dan lihatlah, kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan melihat diri kita sebagai pribadi-pribadi yang dicintai, dikasihi, dipandang memiliki hal-hal baik di dalam diri kita. Teruslah melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Sebab kebaikan itu memang ada di dalam diri kita. Dan segala potensi kebaikan itu ketika kita keluarkan melalui cara hidup, cara kita bekerja, cara kita membangun relasi dengan orang lain akan dapat menjadi berkat yang kita rasakan sendiri untuk hidup kita maupun dirasakan oleh orang lain. Kebaikan-kebaikan kecil yang dapat kita lakukan menjadi sumbangsih kita untuk membuat keadaan dunia menjadi lebih baik. Dalam situasi pandemi ini yang perlu kita ingat adalah perbedaan yang kita buat bagi dunia atau orang lain mungkin tidak selalu nampak, mungkin juga tidak selalu dihargai. Tetapi teruslah kerjakan apa yang menjadi bagian kita yang bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetaplah taat, berdisiplin untuk hidup dengan protokol kesehatan. Sekalipun mungkin di luar sana ada orang-orang yang mencibir lalu mengatakan tidak usahlah pakai masker. Tetapi tetaplah menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Pakai masker, lakukan protokol kesehatan dengan tertib, sebab dengan demikian mungkin tanpa kita tahu kita sudah menyelamatkan diri kita dan juga orang lain. Para guru teruslah berupaya menolong para murid dapat memahami pelajaran dan belajar dari rumah. Para murid juga aktiflah dalam belajar, bertanya kepada teman ketika mengalami kesulitan, bertanyalah kepada guru, minta penjelasan untuk hal-hal sulit yang kalian temui. Orang tua, pedulilah pada waktu belajar anak selama pembelajaran dari rumah saat ini. Jangan dimarahi terus, tetapi temani dan ajaklah anak untuk bisa mengerti, memahami
bahwa di masa ini adalah penting agar setiap anak mempunyai kesadaran dari dalam dirinya, memutuskan bahwa saya harus memakai waktu ini belajar membangun diri saya, berusaha. Ya. Kita semua teruslah bekerja dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik, dengan ramah, dengan kesadaran bahwa apa yang saya kerjakan mungkin bisa menolong orang lain. Berkreasilah untuk menyediakan pelayanan yang menjawab kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Dengan hidup yang demikian, maka kita seperti berkata kepada diri kita sendiri, mari dan lihatlah bagaimana Tuhan mencintaimu dan melihat kebaikan yang ada di dalam dirimu. Engkau hanya perlu percaya dan mengeluarkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirimu. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang terus memandang kami dengan cinta kasih-Mu. Dan Engkau sudah meletakkan hal-hal yang baik di dalam setiap diri kami, agar kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik, sebagai bentuk partisipasi, keikutsertaan kami melakukan rencana Allah, mewujudkan rencana Allah, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami bersama. Dan di tengah pandemi ini kami tahu inilah waktunya bagi kami untuk terus menghayati kehadiran keberadaan diri kami yang mau dipakai Tuhan, ikut memulihkan dunia kami, memulihkan tempat kami hidup ini dari sakit penyakit dari pandemi ini, dengan berupaya menghidupi cinta kasih, melakukan kebaikan-kebaikan bagi diri kami sendiri dan juga bagi sesama. Biarlah kesadaran ini juga ada di dalam diri para pemimpin kami,
agar terus diupayakan kebijakan-kebijakan yang dapat menolong, menyelamatkan, dan membangun kehidupan kami bersama. Vaksinasi yang sedang berjalan biarlah boleh berjalan dengan baik, mencapai hasil yang maksimal yang kami upayakan, yang kami harapkan. Kami juga menyadari Tuhan bahwa setiap kami dipanggil untuk tetap berperan serta dalam upaya pemulihan bagi dunia ini. Kami dengan tetap terus setia melakukan protokol kesehatan. Kami ingin berdoa untuk tim medis yang terus berjuang di garda depan berhadapan dengan pasien-pasien COVID. Tuhan berikan kepada teman-teman medis kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan kepada mereka perlindungan. Tuhan juga berikan kesembuhan bagi para pasien yang menderita COVID-19 supaya mereka tetap semangat berjuang, hati dan pikiran berserah kepada Tuhan, kekuatan mereka boleh pulih, tubuh mereka boleh pulih. Mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah, menjalani perawatan di rumah sakit maupun di rumah, biarlah dengan jamahan kasih Tuhan, bahwa Tuhan terus menyertai dan mengasihi, boleh memberikan peneguhan dan pengharapan. Keluarga yang menjaga merawat mereka yang sakit, baik yang sakit COVID maupun juga dengan penyakit lainnya, Tuhan berikan kesabaran agar mereka boleh hadir sebagai penolong-penolong yang penuh cinta dari Tuhan. Kami ingin doakan saudara-saudara kami yang sakit dengan penyakit selain COVID-19 yang juga saat ini bergumul dengan proses pengobatan dan perawatan yang dijalani. Kiranya Tuhan akan jamah mereka satu demi satu. Tuhan tolonglah berikan kekuatan, berikan kesabaran. Kami percaya hidup kami dari Tuhan, bahkan dalam sakit kami Engkau juga yang punya kuasa untuk memberikan kesembuhan. Kami doakan setiap pergumulan-pergumulan dari teman-teman, dari setiap kami bergumulan dalam pekerjaan. Tuhan berikan kami rezeki, berikan kami berkat-Mu ya Tuhan. Apa yang kami butuhkan Engkau mengetahuinya, dan biarlah kami boleh diberikan kesehatan untuk bisa terus bekerja dengan giat, bekerja dengan sebaik-baiknya. Engkau berikan kepada setiap kami yang sedang bergumul dalam relasi rumah tangga, dalam rencana masa depan dan pergumulan-pergumulan lainnya. Di dalam kuasa pimpinan Tuhan, kami akan terus berserah kepadamu dan kami percaya Tuhan akan bukakan jalan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Kami mengalaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dasar persembahan kita hari ini dari 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. PKJ 242 bait 1 dan 2 mengiringi persembahan kita. Mengasihiku
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur kehidupan kami Engkau pelihara. Engkau tetap setia kepada kami. Kehidupan kami Engkau berkati. Dan berkat-Mu mencukupkan kebutuhan kami, bahkan melebihi. Bapa, kesempatan ini sebagian dari berkat Tuhan kami sisihkan, kami kumpulkan, dan kami persembahkan kepadamu. Berkati persembahan kami ini, agar semuanya boleh kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.